Kita akan mulai IG Live malam hari ini. Ini udah hari Rabu, jadi perdagangan di bursa tuh tinggal 2 hari aja, Kamis, Jumat, habis itu libur seminggu. Biasa kalau sebelum lebaran itu market memang turun merah rata-rata kayak gitu dalam 5 tahun terakhir. Terus habis lebaran tuh naik gitu. Jadi jatuhnya saham-saham perbankan gede ini apakah jadi satu kesempatan atau justru malah kita harus waspadai, mengingat emas tuh naik terus dan rupiah melemah ya. Jadi rupiah tuh masih melemah terus gitu, USD-nya sekarang lagi menguat. Jadi gimana nih efeknya? Apakah ada sesuatu yang perlu kita antisipasi, kita waspadai? Apakah ada yang mengkhawatirkan atau ini cuman koreksi sesaat aja? Nah, ini ada yang nanya juga, Brahma Chandra, penurunan saham big banks ini bisa terjadi sampai kapan? Kita akan bahas ya. Oh iya, ini udah ada dibikinin URL untuk channelnya. Langsung aja ke ellendesme.com/channel. Ini short linknya ya, WA channel ini. Jadi nanti akan tertuju ke WhatsApp. Jadi aku suka update di channel, tapi di Instagram katanya nggak semua bisa ikut. Jadi langsung aja ke situ. Kenapa USD bisa menguat banget ya? Apa hubungannya dengan rencana anggaran presiden yang baru? Kemarin aku udah jelasin sebenarnya kenapa US dollar tuh bisa menguat banget, rupiah melemah. Yang pertama, karena lagi sepi sentimen ya, dan jelang libur lebaran ini, terus duit asing tuh banyak yang keluar, investor asing banyak yang keluar dari obligasi negara. Terus The Fed juga belum nurunin suku bunga, jadi semua masih menunggu bulan Juni. Kalau aku memperhatikan, asing tuh sebenarnya profit taking aja. Nanti di bulan Mei mereka akan bisa nyerok lagi, atau mungkin nggak sampai Mei deh, di April tuh mereka bisa nyerok lagi. Dan mereka mempersiapkan bulan Juni itu kalau The Fed benar-benar nurunin suku bunga itu bakalan rally market. Oke, halo Sani, halo Francisca. Emas masih lanjut naik terus. Kita akan review juga ya untuk emas nanti. Sekarang kita ke IHSG dulu yuk. Seperti biasa. IHSG-nya breakdown hari ini. Dia berpotensi menuju ke angka 7135. Ya, dia berpotensi menuju ke angka 7135. Ada potensi dia akan mantul dikit dari 7135 sampai ke 7247. Nah, tapi di sini aku mau kasih satu lampu kuning nih buat teman-teman semuanya. Bahwa IHSG kita itu naiknya tuh udah sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh saham-saham big banks. Perhatikan di sini, ini di bulan November, ini awalnya 1 November, pembalikan ini diawali dengan The Fed nggak lagi naikin suku bunga, udah mulai menahan suku bunga. Ini satu hal yang sangat bagus sekali dan sekarang sebenarnya lagi mencapai puncaknya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang lagi mau investasi buat big bank, sekarang misalkan ada nyerok atau nyicil, sabar dulu, jangan semuanya dimasukin. Karena kalau kita melihat historical di sini ya, jadi di sini tuh sempat IHSG naik dan juga didorong oleh saham-saham big banks di tahun 2021 di mana rally-nya jauh lebih kencang. Ini turunnya juga sangat luar biasa cepatnya. Jadi kita melihat ini di bulan April ini turun sedikit baru di awal April ya. Baru tanggal 3 April gitu. Dan nanti di bulan Mei juga masih akan ada satu koreksi normal gitu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk saham-saham perbankannya. Nih ada yang udah kepengen nanya TINS, BRIS, dan macam-macam. Yuk kita lihat ya di sini. Kita start dari BBCA dulu. Kita start dari BBCA. Wah, cakep nih. Kayak gini nih yang kita suka. Siapa yang suka di sini tulis dong di chat room dong. Siapa yang menyambut BCA jatuh banget kayak gini? Cakep ya. Kok bisa sih jatuh kok cakep? Saham yang ditunggu kejatuhannya. Aku antisipasi BCA bakalan bisa jatuh sampai 93 sampai 93.50. Kemarin BCA anti kuat banget, hari ini ikut rontok
dan hari ini jatuhnya volumenya gede, artinya masih bisa jatuh lagi. Jadi aku antisipasi sampai ke 93, kita hari ini belum nyerok BCA, sabar dulu aja. Bisa sampai 93, 93.50. Nah, besok kita update di real time M-Trade, kalau misalkan dia ada naik, kita akan info lagi. Tapi yang jelas buat investing tuh nggak usah buru-buru. Kalau trading memang harus cepat, tapi kalau buat investing just tunggu aja dulu. Waduh, aku udah terlanjur misalnya dapat BCA di harga 10.000, nggak apa-apa, tunggu aja ya. Nanti sampai level 93, kalau kamu masih punya duit boleh masuk lagi. Ya itu note-nya itu yang bikin gemes ya, kalau kamu masih punya duit. Oke, siapa yang di sini mau DCA ajarin anaknya untuk mulai investasi saham? Start dari sini ya. Jadi aku lagi pelan-pelan mulai ajarin anakku juga untuk mulai investasi saham. Dulu tak ajarin trading, nggak kepantau, terus rugi, terus kapok. Mereka pertama excited. Maka dari itu kalau anak-anak nggak usah buru-buru ya. Jadi pelan-pelan aja, santai aja, dan orang tua nggak usah ngoyo. Oke, yuk kita lanjut BBRI. Nah, beda nih sama BCA. BRI-nya nih malah udah kena supportnya. Jadi hari ini tuh dia udah mutup-mutup mantul. Tapi sebenarnya pantulan hari ini tuh belum bisa dibilang aman. Apakah dia bakalan bisa jatuh dari MA 200-nya? So far jarang banget ya BRI itu jatuh dari MA 200-nya. Aku kasih lihat historinya. Nah, sempat dia jatuh di MA 200 itu cuman di November 2023, terus kemudian dia balik naik lagi. Jadi MA 200 ini bisa dibilang MA yang sangat kuat sekali, dan sempat jatuh tuh di 2022. Kayaknya kalau abis kena MA 200 jatuh terus abis itu naik lagi. Maka dari itu aku antisipasi seandainya dia breakdown dari MA 200, dia akan menuju 5.400. Ya, jadi ini support yang paling kuatnya. Jadi buat BRI kayaknya nggak jauh lagi deh jatuhnya. Jadi kalau misalkan mau nyerok ini udah lumayan boleh lah ya dibandingin dengan BCA yang baru jatuh hari ini. Lagian nah, Miss, kalau Big Bang all time high sudah mahal berarti sulit naik lagi ya? Kemungkinannya turun lagi ya. Kalau aku lihat sebenarnya tuh kemungkinan turun itu turunnya hanya untuk sideways aja. Dalam jangka pendek paling tidak 1-2 bulan ini akan sideways. Tapi kalau untuk dalam jangka panjangnya masih ada upside, dan kemungkinan untuk naik lagi itu masih akan ada. Terutama kalau The Fed turunin suku bunga itu bakalan rally lagi. Anak Miss bukannya sudah alumni WST ya? Ya, anak aku mah bebas mau ngikutin acara apa aja. Oke. Mari kita lanjut ya. Nah, ini ya dia bilang oke, BBRI 5.400 gas nih antisipasinya. Cash is the king. Yang punya duit dialah yang menangan. Oke, kita lihat BMRI sekarang. Gimana kabarnya Bank Mandiri? Bank Mandiri ini dia juga nggak mau turun banyak nih. BMRI ya jatuhnya kayak dikit-dikit, jual mahal gitu. Nggak mau turun ini. Jadi aku lebih prefer BBRI yang jatuhnya udah signifikan, karena BMRI ini secara historical dari tahun 2022 itu naiknya yang paling tinggi, lebih dari 200% dibandingin dengan Big Banks lainnya yang naiknya cuma 100%-an. Jadi aku antisipasi BMRI ini bakalan ada profit taking gitu loh, masih akan ada bakalan profit taking lanjutan, masih rawan ya. Jadi BMRI nawarnya agak pelit sebenarnya di level 6250 sampai 6475. Aku turunin supportnya di area-area itu, dan kemudian kita akan lihat BBNI. Jadi aku lebih prefer lihat BRI dan BCA tadi ya. Nah, BNI bentar lagi dia juga bakalan kena support yang sangat kuat sekali. Yuk kita lihat apakah MA 200 nih bisa menahan BNI dengan kuat. Ternyata sama seperti BBRI, ada beberapa kali sejak tahun 2022 bahkan 2020. Nah, ini 2020 yang lumayan parah jatuhnya. Bisa jatuh dalam di bawah MA 200, jauh banget itu kalau lagi crash. Kalau kondisi lagi nggak crash, dia jatuh di bawah MA 200 tuh paling kayak muntup-muntup dikit doang gitu loh. Nah, jadi kita antisipasi BBNI ini supportnya sebenarnya di level 5075. Cuman kalau misalkan dia jebol MA 200-nya ini bisa sampai ke 4950-an, and that's normal. Itu area yang untuk kita bisa nyerok dikit-dikit gitu. Jadi kalau untuk BBNI saat ini, hari ini diperhatikan nih, lihat nih, dia jatuh kayak gini kan ya. Ini 3 candle gini, volumenya gede-gede, masih bisa jatuh. Jadi gini, nanti gambarnya kira-kira bakalan gini. Besok mantul dikit, habis itu bisa jatuh lagi. Ya, jatuh lagi. And that's normal, sangat normal sekali. Kamis last week, hampir seminggu yang lalu,
sebelum libur Jumat Agung waktu itu saya dan tim Mtrade ada mereview bahwa Big Bang bakalan jatuh, padahal belum jatuh. This week beneran jatuh. Ada yang ingat? Boleh ditulis di situ. Ingat, tulis di situ. Ada yang ingat nggak? Dan siapa yang mendapatkan manfaat dari situ, dari review kita? Boleh ditulis di situ ya. Nah, belajarnya di mana? Itu di Super Trader. Tapi kalau kamu belum ada dana ikut Super Trader, just ikut gratisannya aja di IG Live malam hari ini. Dan aku juga bikin WA channel nih gratis. Boleh deh ikut di sini. Jadi WA channel tuh kadang kalau aku sama tim aku lagi terpikir sesuatu, pengen diskusi, langsung kita post. Tadi kita di WA channel lagi ngepost apa? Boleh nggak tulis di situ? Miss itu pakai indikator apa? Aku kasih tahu semuanya, indikatornya cuma MA dan volume. Sebenarnya strategi trading kita tuh bukan cuma sekedar technical, lebih banyak ke mindset dan money management. Oke ya. Tadi kita di WA channel ngomongin apa coba? Ngomongin apa? Nanti kita bahas juga. Tapi sebelumnya aku mau lanjut bahas banking dulu karena bankingnya menarik. CPO, yes, kita akan bahas CPO juga ya nanti ya. Oke, banking nih, perhatiin. Banking nih ya, ini BRIS ini juga sama, mirip kayak BMRI. Dia tuh naiknya udah kekencangan, udah kejauhan, dan dia turunnya baru dikit. Jangan masuk dulu. BRIS nih bakalan kalau dia dikasih diskon lagi di 2400 akan jauh lebih bagus gitu. Dan dia turunnya baru dikit loh. Kita lihat yang lain udah pada anjlok-anjlokan sampai MA 100, dia tuh kayak MA 50 aja dia belum nyentuh. Jadi BRIS tuh jangan buru-buru dulu ya. Terus tadi ada pagi-pagi baru bangun tidur, baru melek udah ada wartawan yang nanyain BTPS gimana gitu. Ya jawaban saya simpel, pokoknya perbankan lagi rehat dulu lah. Tapi kalau aku ngelihat secara trennya di sini, ini masih belum oke, buat trading belum oke. Jadi instead of BTPS, aku masih nungguin jatuhnya BRIS dulu gitu. Terus ada lagi nih BBTN, aku juga lihat BBTN. Nah, BBTN ini kemarin kita ada spekulatif yang aku udah cerita di IG Live aku kemarin. Mtrade itu ada spekulatif buy on weakness di harga kemarin dan harga hari ini juga masuk. Wah, ini kira-kira habis jatuh di sini diskon, kira-kira bakalan mantul nggak ya? Kita lihat yuk, ini kena MA20, mantul dikit bisa jatuh. Ini kena MA20, mantul dikit bisa jatuh. Jadi kita lihat ya, ini kalau misalkan dia ada mantulity ke sini, kita akan profit taking dulu. Ini buat trading jangka pendek aja. Dan di sini di Mtrade memang direview untuk jangka pendek trading. Jadi kalau kamu nggak ikut Mtrade, sebaiknya jangan ikutan karena nanti kita udah jualan, kamu belum jualan, kita udah review sell, kamu belum jualan, nanti malah kena jatuhnya. Nah, jadi kalau kita lihat dia patternnya bisa kayak gini, ini mantul dikit ya, ini ada mantulity, terus habis itu bisa ada koreksi lagi di sini. Koreksinya sampai level berapa? Mari kita lihat di sini. Ada satu garis. Yang kedua. Ini di area 1400-an, bisa sampai 1400. Aku turunin dikit gambarnya kayak gini. Oke, kalau gitu kenapa nggak nunggu di 1400 aja sih? Kalau kalian profil tradingnya masih belum berani, ya nunggu di 1400 aja nggak apa-apa. Kemarin kita trading di BBTN di harga 1425-an. Salah harga berapa sih kemarin? 1480 sampai harga hari ini pun masih ya. Itu karena kita buat trading jangka pendek atau swing trading aja. Oke. Oke, mari kita lihat. Ada yang dengar tadi BMRI serok di harga berapa? Ini lagi ngebahas BBTN. BBTN udah boleh move belum aku? BMRI, ngapain serok BMRI? Aku lebih ke BBRI dan apa tadi? BBRI dan BBNI, BBCA, BMRI itu ketinggian naiknya gitu. Halo Koko Bali, Pak Teddy, Wisnu Jakarta. Oke, aku mau lanjut ya. Saham yang lain udah boleh ke CPO belum nih? Atau mau ke saham Elsa Oke, kita ke Elsa yuk, ke komoditi yuk. Move ke komoditi. Elnusa ya. Elnusa saat ini lagi double bottom. Tadi lagi breakout dikit. Yang ini resikonya agak lumayan tinggi buat pemula. Jadi just wait and see aja.
Aku masih suka beberapa saham komoditi ini lagi nunggu jatuhnya Pegas. Karena Pegasnya kita udah cuan dan udah profit taking waktu itu. Jadi ya kita lagi nunggu retracementnya. Ini udah dibahas di M-Trade tadi pagi. Esa kita udah profit taking di sini ternyata masih ngegas, biarin aja. Kita juga lagi nunggu jatuhnya dia. Semua yang naik kencang bakalan ada retracement atau jatuh yang lumayan jika dia didahului dengan downtrend panjang. Sebelum aku lanjutkan ke sektor CPO, aku mau bahas nanti malam itu ada Powell akan ada pidato yang ditunggu-tunggu oleh investor dan juga trader di seluruh dunia dan juga forex trader juga, menyangkut potensi proyeksi langkah kebijakan The Fed ke depan. Ya, ujung-ujungnya soal pemangkasan suku bunga lagi. Ya, oke. Terus aku mau bahas CPO sebelum aku bahas coal. Yuk kita lihat CPO ya. Harga CPO gimana kabarnya? Tadi di Instagram, tadi di WA channel URL-nya ada aku kasih di situ. Di WA channel aku ada bahas tentang CPO. Yuk sekarang kita lihat harga CPO. Yuk, katanya harga CPO naik ya. Tadi di WA channel ditulis gitu kan. Nah, ternyata gimana sih naiknya, trennya? Yuk kita lihat ya. Jadi tren naiknya harga CPO ini mirip dengan komoditi-komoditi yang lain. Nah, aku bisa bilang bahwa di kuartal 1 ini merupakan kebangkitan harga saham-saham komoditi. Be very careful, harga komoditi itu, harga saham komoditi itu sangat liar. Jadi kalau kamu dengar aku ngomong komoditi-komoditi di bulan Maret dan April ini, itu jangan dibawa terus-terusan sampai ke Mei. Bisa jadi Mei itu udah jatuh. Jadi yang aku ngomongin di IG live kayak gini, ini konteksnya untuk trading ya. Jadi kalau untuk yang investing tuh di M-Fast gitu, real time trading di M-Trade. Intinya buat kamu yang masih pemula jangan buru-buru masuk. Nah sekarang belajarin dulu aja. Nah sekarang perhatikan, ini CPO itu kemarin sempat jatuh lumayan dalam di Agustus 2022. Kita coba ukur dari level tertingginya sampai bottomnya, jatuh 54%. Kemudian di sini lagi masa sideways dan perhatikan ada satu yang menarik di sini. Aku mau kasih warna merah. Aku kasih di sini ya. Ini resisten kuat banget. Perhatiin di sini CPO tuh pas lagi di resisten kuatnya. Jadi nggak heran nanti kalau misalkan beberapa hari lagi dia akan kejeduk atap dan berpotensi ada koreksi di sini sampai 4.300-an. Ini untuk harga crude palm oil futures Malaysia. Oke ya, terus saham-saham CPO apa aja? Tadi aku ada bikin satu polling di WA channel, yang mau join WA channel gratis ada di sini. Ternyata banyak banget yang demen saham LSIP. Ya, jadi saham CPO tuh ada banyak, tapi banyak yang botan-botan juga. Yang botan-botan aku nggak masukin ke polling. Ternyata banyak yang demen saham LSIP. Nah, perhatiin LSIP gimana nih kabarnya? Masih demen ini ya, masih pada nanyain saham Big Banks ya. Tadi udah aku bahas Big Banks-nya. LSIP ya, perhatiin di sini. Aku mau bersihin gambarnya. Yang tadi sebenarnya udah kelihatan sangat jelas, tapi aku mau tambahin satu garis di sini. Ini udah breakout dari sideways kecil. Nah, terus hari ini tuh dia lagi nguji satu resisten, dan ini patternnya the pattern inverse head and shoulders. Cakep. Mantul-liti dengan target berapa ya? Mari kita lihat targetnya. Target pattern diukur dari sini, kita proyeksiin. Ini belum breakout. Area breakoutnya di targetnya di 1030 untuk LSIP. Nah, di sini juga banyak resisten nih. Banyak yang nyangkuters di 1030-an di sini. Terus aku mau warn sekali lagi, CPO ini masih trading pendek atau trading cepat dulu. Karena apa? Tadi harga CPO-nya sendiri kena resisten, sekarang LSIP-nya juga kena resisten di sini, dekat resisten. Oke. Sebelum aku lanjutin nih, siapa yang
ada trading saham CPO di sini. Coba tulis di sini. Mau lebaran serok saham apa, Miss? Waduh, tiap hari udah aku bahas. Heboh banget sama CPO, emas ATH, emiten emas biasa aja, kata Andi Oden. Ya benar sih, emang begitu. Semen kok gak pernah dibahas, ntar ya. Oke, aku bahas Ali ya, sekarang ya. Salim Sumber, BCA, BNI, BRI gimana? Wes, tak bahas tadi awal banget. Yuk, kita lihat Ali. Astra Agro Lestari gimana kabarnya dia. Nah, Ali ini dia juga cakep sebenarnya. Ya, ini sideways-nya, inverse head and shoulders. Kita udah nyolong start di 18 Maret sebelum breakout. Dan dia berpotensi untuk menguji the next resistance 7250. Harga CPO udah naik, saham CPO belum naik, agak-agak laggard emang. Tapi ya kita bisa jadiin pilihan. Menurut aku sih CPO baru akan rame nanti setelah lebaran. Ya, this week tinggal 3 hari aja, nanti setelah lebaran seminggu 2 minggu setelahnya bakalan rame. Jangan lupain buat yang komoditi lainnya juga, oke? Maaf Cimei baru join, gak apa-apa, gak usah minta maaf. Ntar ada recordingnya di YouTube, tapi agak maleman. Cialan adikku nyangkut di Gosco di 125, masih bisa naik gak? Sulina ya gak? Boleh aku lihat ya. Gosco ini emitennya Papa PP, Prayogo Pangestu. Siapa yang di sini dulu manggil papa, sekarang udah lupa sama papanya. 125 itu lumayan di sini kan ya. Kalau ditanya bisa naik atau enggak, bisa. Jawabannya kapan? Jawabannya kapan bisa naik ke situ, nggak ada yang tahu. Jadi aku kasih batas bawah aja. Batas bawahnya yang masih punya dan nyangkut Gosco di 89. Jatuh di bawah itu harus cut loss. Kenapa? Karena kalau sampai kena ke gocap turun terus, maka bisa jadi saham RP1 ya. Oke. Gosco gimana? Aku sih nggak dulu. Gosco itu bener-bener dia buat scalping banget. Kalau pas lagi naik tuh kayak gini harus cepat masuk dan cepat keluarnya. Jadi we have to be very careful here. Oke. Cuan panggil papa nggak? Cuan panggil papi, kata Effendi. Anak papa pada durhaka. Oke. YouTube aku, YouTube Ellen May bisa dicari aja. Tapi kalau bisa sih nonton live aja ya. Aku mau kasih satu news yang sebenarnya sangat signifikan. OJK tuh udah menghentikan atau hentiin restrukturisasi COVID. Dan ini dampaknya gimana? Dampaknya buat pebisnis, buat pengusaha, buat ekonomi jadi sebenarnya jadi agak ngerem sih. Tapi ya anyway, tetap harus dihentiin. Kalau enggak gimana, masa direstrukturisasi terus. Oke, kita lihat dan itu efeknya gimana. Apakah ngefek ke IHSG? Saat ini sih belum kelihatan efeknya. Jadi nanti ngefeknya mungkin kita lihat 3-6 bulan ke depan. Itu akan terlihat di laporan keuangan perusahaan. Seperti contohnya ya, boykot tentang Israel Palestina. Dalam jangka pendek waktu itu nggak kelihatan efeknya. Tapi sebenarnya efeknya jangka menengah panjang setelah kelihatan laporan keuangan. Nah, kenapa harga emas naik, tapi saham emas tuh naiknya pelan-pelan? Karena harga saham tuh ngerespon laporan keuangannya dia. Projection, bukannya nggak ada ini, katanya forward looking projection. Ada sih projection forward looking ada. Tapi mesti diingat, Antam itu dia juga nggak yang semuanya isinya emas. Dia ada nikel dan lain-lain. Miss udah bahas perbankan ya? Udah sih, udah dibahas. Cuman nanti kalau emang banyak yang ini aku akan coba bahas lagi ya. Ini ada yang nanyain Antam, aku akan coba bahas Antam. Tapi nanti aku juga bakalan bahas minyak karena harga minyak ini juga naik lumayan signifikan. Ya, Antam. Kita punya Antam, ada review by Antam. M-Trade ini cuan lumayan di Antam ya. Kalau ikut M-Trade dia lebih real time dan sekarang ada akademinya. Ngehold udah cuan 8-9%an jangka menengah dan jangka pendek baru TikTok masuk lagi di pullback kemarin. Bakalan ada sideways nggak sih? Bisa sih ada sideways, cuman sidewaysnya arahnya masih cukup bagus buat swing trading. Jadi kira-kira kayak gini nih. Ini kemarin by pullback dia bakalan bisa begini. Ya, jadi bisa di trading sekitaran sampai 16.90-an.
Oke, terus aku mau bahas minyak, harga minyak gimana kabarnya, Brent oil. Ya, nanti perbankan aku bahas nanti. Ya, UK oil. Ini harga minyak nih mirip-mirip kayak harga komoditi lain. CPO tuh posisinya lagi di sini. Kalau kayak chart ini lagi di sini. Nah, ini harga minyak udah lebih kencang naik dulu. Jadi kita tetap nge-watch untuk emiten yang ada kaitannya dengan perminyakan, meskipun naiknya juga nggak sekencang ini ya, nggak sekencang harga komoditinya ya. Ini level tertinggi hari ini, per hari ini tuh harga minyak UK oil ini level tertinggi sejak Oktober 2023 ya. Jadi sempat downtrend, ini udah mulai uptrend. Jadi kita akan tetap liatin beberapa saham perminyakan. Tadi Elsa aku udah bahas. Laba bersihnya Elsa itu lebih bagus daripada Medco. Dia secara tahunan naik 33% di angka 503 miliar untuk Elsa. Sedangkan Medco ini turun 38% laba bersihnya. Tapi memang size perusahaan Medco jauh lebih gede. Medco ini dia cuannya itu 5,10 triliun. Jadi size perusahaannya jauh sekali. Nah, perhatikan harga saham minyak itu masih lebih relevan ke harga minyaknya dibandingkan dengan emas dan juga CPO. Ini mirip banget sama Brent oil tadi. Dan Medco ini udah tinggal dikit lagi ini kena resisten yang cukup kuat. Jadi kalau Anda masih punya, just enjoy cuannya dan rawan profit taking jangka pendek. Kalau mau nge-swing, tunggu retracement sekitaran 1480-an. Femalestudio.id, nggak percaya sama laba bersih gak ngaruh sama harga saham? Iya sih. Iya sih, aku sih lebih ngeliat chartnya. Kadang-kadang laba bersih perusahaan naik, tapi kalau perusahaan itu bukan bener-bener institution darling, itu nggak begitu ngefek. Miss, gimana caranya selalu segar dan fresh sampai malam begini? Pakai make up sebelum IG live, lighting yang bener, pakai filter. Oke. Kita mau lihat US dollar. Karena penting dilihat. Cucu mau, dia nanya, USD udah hampir 16.000, indeks akan koreksi lebih dalam nggak? Good question, very good question. USD IDR ini jadi ngefek ke banking lagi, big banks. Nah, USD ini hampir mencapai level tertingginya sejak 2020 kemarin. Jadi 2020 tuh dia sempat mencapai 16.738. Kali ini gak ada angin, gak ada hujan, USD-nya tuh naik, padahal The Fed udah mau turunin suku bunga. Rupiahnya melemah. Ini perlu diwaspadai sampai level 16.000. Kita move lagi ke banking karena banyak yang nanyain banking ya. Efeknya tuh biasanya ke saham-saham big caps, big banks ya. Ini BCA kita nunggu level sekitaran 9350 sampai level 9225 atau 9200 pun bisa. Oke, aku turunin di sini nih, sampai di sini. Terus ya aku ulang ya. Jadi BBRI, ini dia mantulnya, ini bakalan mantul sebentar, terus bisa turun lagi. Ngelihat pattern kemarin jatuhnya kencang, ini bakalan mantul dikit, terus bisa turun lagi. Sampai 5.400. BMRI, jadi kalau mau investing, nyicil aja dulu dikit. Kalau mau trading, harus dipantau juga secara intraday-nya. Tapi kalau trading nyangkut, ini masih lebih aman daripada kamu nyangkut di saham-saham yang nggak jelas. Oke, BMRI ini di 6575 sampai 6250. BBNI sekarang udah boleh ngumpulin, kayak BRI udah boleh ngumpulin, tapi hati-hati buangannya kencang banget dan kita ngelihat ini tuh baru awal. Dia bisa ketahan di 5.000-an dulu, 5.100 mantul, abis itu bisa turun lagi sampai 49-an. Kesempatan bagus banget nih. Masuk BBNI di 5675 kemahalan nggak? Ya tergantung time frame-nya. Kalau time frame-nya jangka pendek, nge-swing ya kemahalan. Dalam 1 bulan ke depan kamu belum akan untung. Tapi kalau time frame-nya buat long term investing, sekarang kayaknya kemahalan, tapi dengan DCA masih bisa dapat cuan ke depan.
Tekim miss, kenceng naiknya. Oke, INKP dan Tekim ya. Aku ke INKP dulu yuk. INKP ini juga jadi salah satu tradingannya M-Trade. Oke, mari kita lihat untuk INKP. Jeng jeng. Trennya mirip kayak tren komoditas yang lain, termasuk komoditas oil atau minyak. Dia masih tren naik dalam jangka pendek, nguji 10.000. Dia bakalan kayak gini bentuknya. Sedikit koreksi karena kena 10.000 tuh susah, berat. Terus bisa naik sampai 10.750, tapi tetap hati-hati dengan kondisi nilai tukar rupiah kita. Kalau nilai tukar rupiahnya breakout lagi, ini saham-saham bisa jatuh. Sebagus apapun bisa jatuh gitu ya. Jadi tetap harus waspada dengan US dollar. Nah, INKP ini dia tuh laba bersih tahunannya turun, tapi secara kuartalan naik. Jadi full year-nya tuh labanya turun 52%. Sedangkan secara kuartalan tuh naik 73%. Karena pemulihan harga pulp and paper di akhir tahun 2023. Nah, jadi sebenarnya kalau akhir tahun 2023, nanti kelihatan, sekarang pun udah kelihatan cukup bagus, di kuartal 1 juga masih oke. Nanti akan ada zigzagnya kayak gini. Ini trennya seharusnya masih cukup bagus. Oke. Mari kita lihat TKIM sekarang. Penghasilan mereka ada yang dapat dari US dollar, sehingga dengan adanya naiknya USD ini seharusnya tidak menjadi tantangan besar untuk INKP dan TKIM. Cuman perlu waspadai saham-saham dari sektor farmasi yang mereka banyak menggunakan bahan baku dengan mata uang USD. Nah, TKIM hari ini dia naik dengan volume transaksi yang cukup besar ya. Mirip kayak INKP. INKP udah jauh lebih cepat breakoutnya. Dia berpotensi untuk naik menguji level resisten 8.000 ya. Jadi kalau mau trading INKP dan TKIM ini boleh, tapi jangan banyak-banyak karena mengingat big marketnya tuh lagi arahnya agak-agak turun gitu. Nggak cuman banking. Kalau US dollarnya naik, ya Tekim INKP sebenarnya diuntungkan dengan US dollar naik, tapi tetap aja kalau investornya ketakutan, mereka bisa buang barang, terutama retail. Aku salfok dibilang dari pinggir mirip Sandra Dewi. Cantik ya Sandra Dewi ya. Gendut aku. Sandra Dewi kan tirus gini. Aku gendut. So sweet dia. Oke, yuk kita lihat. Mau lihat apa lagi nih? Harum Energy. Yuk mari kita lihat Harum Energy. PBTN udah aku bahas di awal tadi. Mari kita lihat Harum Energy ya. Ya, beautiful pattern hari ini. Cakep loh, cakep banget hari ini. Oke. Inverse head and shoulders lagi. Banyak banget yang inverse head and shoulders. Be very careful dengan US dollar. Jadi tetap dipantau stop lossnya. Meskipun komoditi banyak yang cakep, M-Trade udah profit taking Harum kayaknya ya. Yang jangka menengah udah profit taking Harum 8-10% sama 12-13%. Ini ada TikTok lagi, kita ada masuk pas pullback. Ini di morning briefing M-Trade aku ada jelasin trading pullback. So very beautiful. Jadi plan kita sih semoga dipegas sama diantam, dikasih retrace kayak gini juga. Jadi kita bisa masuk pas pullback. Beautiful banget. Dan ini yang bikin kinerja M-Trade 3 bulan terakhir ini tuh keren banget sih. Meskipun orang-orang pada bilang, woi IHSG sepi, saham Indonesia sepi, gak perlu rame-rame kok untuk bisa bikin cuan. Oke. Genstore.id BDMN rugi 5%, hold atau jual. Mari kita lihat. Wah, 5% ya. Udah deket support sih. Breakdown 2770 cut loss. Oke. Jungki Junanto, EM versus Sandra Dewi sama-sama dapat cuan dari Tirs ya. Ini jokesnya
gue belum jualan, belum dapat cuan. Gue dapat cuannya halal, tau gak sih? Trading. Nih, kita bahas Teens deh. Hish, komennya ini dark joke banget ini, lucu kali. Pak Jungki bisa juga ya. Oke, kita bahas Teens ya. Teensnya tuh kemarin kita ada review, dia bentuknya pennant gini. Jadi pas Mtrade review buy tanggal 21 Maret itu belum heboh HM ditangkap gitu. Jadi 25 Maret kita juga ada review buy lagi, murni technical karena kita ngelihat wah ini big money masuk nih, akumulasi nih. Dan pas turun ini konvergen juga. Nah, kemarin naik, hari ini turun, just normal aja. Ini normal aja ya. Jadi kita masih ngehold saat ini, nothing special, nothing significant dengan Teens, cuman just bener-bener kita murni pakai chart doang. Oke, ya. Teens saham Rompi Orange, jangan gitu dong, jadi nggak enak banget. Teens saham kasih cuan, udah nggak usah dihubungin. Aku sih ngelihatnya kalau investor gede masuk, jika ada investor asing masuk, mereka melihat wah ini udah mulai diberes-beresin gitu kali ya. Aku sih balik lagi ke chart juga. Oke ya, Miss, cara daftar Mtrade untuk belajar saham gimana? Oke, berhubung udah ada yang nanya, sebenarnya kamu tinggal masuk ke channel aku ini, WA channel aku. Tapi kalau kamu mau langsung, kalau di WA channel tuh gratis semuanya. Kalau kamu mau ke Mtrade, kamu bisa ke mtrade.id. Bisa ke mtrade.id atau mtrade.id/academy. Karena sekarang Mtrade nggak dijual terpisah. Mtrade itu dijadiin bonus buat murid-murid di akademi kita. Gitu. Jadi langsung aja ke sini, mtrade.id/academy. Ini lagi soft launch, mumpung soft launch tuh masih ada promo. Nanti kalau udah hard launch udah grand launch ya, promonya udah nggak ada malan. Sido Miss, huhuhu, Arsenius, kenapa kamu menangis? Bukannya Sido lagi bagus ya? Oke, siapa yang cuan bareng Mtrade? Ada review by Sido 15 Februari, aku cek dulu, semoga belum kejual. Yeay, belum. Ya, benar. Udah sekitaran 20-an% sampai sekarang. Aku ada Sido juga, dan sebenarnya aku mau pakai buat investing sih Sidonya. Cuman ngelihat kondisinya kayak gini nih menarik juga ya. Ini chartnya tuh konvergen banget loh, cakep banget. Ada yang nanya ini dibandarin nggak sih ya? Mana aku tahu. Yang jelas nih, ini ada investor lumayan gede masuk di sini. 4-6 Desember. Terus santai dia ngumpulin lagi di Februari kemarin. Dan ini udah mulai digerakin. Ngumpulinnya nggak lama. Jadi aku boleh kasih kesimpulan ya. Karena dia akumulasinya nggak banyak, maka rally-nya juga nggak akan lama nanti. Jadi rally-nya aku kasih perkiraan bisa sampai sekitaran 900-an. Rally-nya bisa sampai 900-an. Kok bisa tahu sih? Dapat info dari siapa nih? Bocoran dari bandar kah? Justru jangan pernah percaya kalau dapat bocoran dari orang yang mengaku bandar, yang mengaku insider, kamu dipakai buat tempat cuci piring nanti. Jadi aku benar-benar chat aja. Ini upside-nya masih ada sekitar mungkin 20-30-an%. Nggak langsung cepet, dia akan bertahap kayak gini, banyak sideways-nya. Oke? Stanley Rikianto, Aces gimana? Aces sudah ketinggian nih. Aku belakangan ini sejak pandemi aku suka beli yang nawar-nawar pelit di bawah, kayak Sido muncul, properti kayak gitu. Oh ya, besok ada gathering Mfest. Besok ada gathering Mfest ya, alumni Mfest silahkan bergabung. Ini udah otomatis nih, nggak pakai mikir ngegambar kayak gini. S-Hardware breakout dari 20 Maret, cakep, kita ada masuk di situ. Dan sekarang masih uptrend aja. Kalau ditanya bisa sampai ke level berapa? Ke 1000 itu resisten satunya. Yang kedua aku kasih agak jauh dikit, 1185 ini buat jangka menengahnya. Yang jangka pendeknya 1000 aja. Aku mau kasih summary buat market hari ini gimana kondisinya. Cumailan ikut Mtrade, banyak profit yang didapat, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang aku bisa boleh jujur ada risiko juga ya.
Kadang kita bisa kalau pas lagi banyak cut loss ya bisa banyak cut loss juga. Yang paling penting tolong Bapak Ibu, ini ada akademinya baru soft launch, belum grand launch. Ntar kalau grand launch kita akan kasih mini seminarnya juga. Yang paling penting Bapak Ibu belajar. Nomor 1 itu paling penting, dan sabar. Aku nemu teman-temanku dan murid-muridku kayak Pak Jungki, Ayu Ijo dan semuanya ini yang berhasil kasih testimoni yang bagus-bagus. Ntar beberapa hari lagi aku akan keluarin testimoninya mereka di Instagram. Aku mau kasih kreditnya bukan ke saya atau Mtrade, tapi aku mau kasih kreditnya ke mereka karena mereka rajin banget dan sabar. Summary market gimana? Summary market 1, IHSG mantul dikit, habis itu bisa turun lagi. Saham big banks mantul dikit, bisa buat trading atau ngumpulin dikit-dikit buat investing di angka-angka yang tadi saya sebut. Habis itu bisa jatuh lagi, agak rawan. Kenapa? Karena karena rupiahnya masih melemah, dolarnya masih naik terus sepi sentimen, minim sentimen, dan The Fed belum ada umumin suku bunga turun. Nanti malam ada Jerome Powell lagi mau speech. Itu jadi sentimen yang mungkin bisa diperhatiin juga. Kemudian yang berikutnya 3, komoditi. Ini udah mulai main, masih ditektokin terus. Mainnya bagusnya buat swing trading, jangka menengah juga oke, tapi jangka menengah udah agak telat. Jadi Mtrade dapat di harga-harga terbaik untuk jangka menengah. Main pullback, cara ngerti pullback yang benar biar nggak nangkep pisau jatuh, kamu ikut ini e-course. Aku bikinin e-course baru ya, jadi aku production dari bulan Desember kemarin dan akan diupdate terus e-course-nya. Jadi Mtrade itu buat bonus akademi sekarang, nggak bisa beli Mtrade doang. Kenapa? Karena aku lihat orang-orang yang mau stock pick doang tuh mereka tuh males gitu loh. Males tuh hasil tradingnya nggak begitu bagus. Yang bagus yang rajin. Oke, yang 3 komoditi ya. Tadi komoditi masih gerak. Nah, kemudian yang berikutnya untuk investing, apa ya investing mosok saham big banks terus? Enggak. Kita akan lihat saham-saham yang valuasinya masih cenderung murah, salah satunya sektor properti, tapi masih ada yang lain. Kita bahas detail di Invest Gathering besok. Last but not least, yang kelima, aku ada bikin sesuatu yang baru dan gratis buat kalian, yaitu WA Channel. WA Channel langsung ke URL-nya ada di story aku, ellendesme.com/channel. Nanti juga aku akan pasang di profile Instagram aku. Ada edukasi yang advance dan terstruktur, dan materinya udah disusun dengan baik semuanya pakai strategi aku, yaitu di Trading Academy Mtrade, di Mfast, dan di workshop Super Trader. Tapi kalau kamu belum punya dana untuk belajar, saya juga menyediakan yang gratis bersama dengan tim saya, yaitu IG Live ini, dan ada yang baru yaitu WA Channel, kamu bisa belajar gratis di situ. Thank you buat yang rajin semuanya. Bukan malas miss, tapi kalau yang kerja kan susah ya, monitoring saham aja ngumpet-ngumpet. Iya bener, bukan malas. Mindset mungkin, yang punya mindset mau stock pick doang itu yang bahaya gitu loh. Jadi aku kasih pembelajaran yang bisa dilihat kapanpun juga. Libur lebaran kalian bisa belajar di Trading Academy ini. Ya, ini belum grand launch. Kalau grand launch nanti investasinya bisa agak naik. Di Trading Academy kamu bisa pelajari pas lebaran juga. Semoga bisa bermanfaat. Thank you Pak Jungki, thank you Pak Hendro Liu, thank you buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, selamat beristirahat. Good night. Yang ribet, yang merasa ribet, kalau kerja ribet itu berarti kamu cocoknya di Mfast sih. Ya, DM aku aja moto Mfast gimana. Besok ada promo Harbolnas 44. Dadah, good night.